Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada usia yang ke-23 tahun, Raden Paku diperintah ibunya untuk mengawal barang dagangan dari Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Pucuk pimpinan diserahkan pada Abu Hurairah. Sudah 3 bulan kapal meninggalkan pelabuhan Gresik dengan muatan penuh barang dagangan. Biasanya kalau dagangannya habis, Abu Hurairah membawa barang-barang dagangan dari Pulau Kalimantan atau Banjar, misalnya rotan, damar, emas, dan lain-lain. Dengan demikian keuntungan yang didapat berlipat ganda. Tapi kali ini rupanya tidak bisa. Apa sebabnya? Karena begitu sampai di pelabuhan Banjar, Raden Paku langsung membagi-bagikan barang dagangannya secara gratis kepada penduduk setempat. Abu Hurairah pun protes. Kita pasti akan mendapat murka dari Nyai Ageng Pinatih, Raden, kata Abu Hurairah. Paman tenang aja, jawab Raden Paku. Tindakan saya ini sudah tepat. Penduduk Banjar saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kekurangan pangan. Inilah saatnya mengeluarkan zakat, karena selama ini ibu sudah banyak mengambil keuntungan dari penduduk setempat dan ibu belum mengeluarkan zakatnya. Itu di luar wewenang saya, Raden, kata Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata, kalau kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu kita agar tidak oleng dihantam ombak, Raden? Paman tidak usah khawatir agar kapal tidak oleng dihantam ombak dan badai. Isilah kapal kita dengan pasir dan batu. Akhirnya perahu pun bisa berlayar kembali ke Gresik dengan selamat. Dan Abu Hurairah mengatakan yang terjadi di Banjar dan apa yang dilakukan Raden Patah. Tak ayah lagi Ki Ageng atau Nyai Ageng Pinatih naik pitam mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal. Sudah, jangan banyak bicara, buang pasir dan batu-batu itu dari dalam kapal supaya tidak bikin kotor karung dan kapal kita. Sebaiknya ibu lihat dulu, pinta Raden Paku. Akhirnya apa yang terjadi di luar akal dan nalar kita. Begitu awak kapal membuka karung-karung itu, mereka benar-benar terkejut. Karung itu isinya berubah menjadi barang-barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar, seperti rotan, damar, kain, dan emas serta intan. Kalau dihitung-hitung, nilainya lebih besar ketimbang barang yang disedekahkan. Semua itu hanyalah kuasa Allah, dan Allah pun menunjukkan kuasa lewat orang-orang yang dikasihinya. Di antaranya adalah Raden Paku. Alkisah selanjutnya, ada seorang bangsawan Majapahit. Beliau bernama Ki Ageng Supo Bungkul. Beliau mempunyai pohon delima yang berada di pekarangan rumahnya, dan anehnya delima itu hanya berbuah 1, dan setiap ada orang yang mengambilnya, orang itu langsung celaka atau jatuh sakit dan akhirnya mati. Suatu hari Raden Paku lewat di pekarangan rumah Ki Ageng Supo, dan Raden Paku lewat di bawah pohon delima yang angker tersebut. Tiba-tiba buah delima itu jatuh dan mengenai kepalanya. Raden Paku pun seperti terkejut. Kenapa buah delima itu bisa jatuh dan tepat mengenai kepalanya?
padahal tidak ada angin dan Raden Paku pun tidak menyentuh buah itu. Dan tiba-tiba pula Ki Ageng muncul dan langsung mencegat Raden Paku yang hendak bergegas melanjutkan perjalanannya. Kemudian Ki Ageng Supo pun berkata, "Kau harus menikah dengan putriku Dewi Wardah." "Maaf, apakah Tuan mengadakan sayembara?" tanya Raden Paku. "Ya," jawab Ki Ageng Supo. "Siapapun orang yang dapat memetik buah delima ini dengan selamat, maka orang itu harus menikah dengan Dewi Wardah, putriku. Dan orang itu adalah kamu." Raden Paku pun semakin bingung, dan hal itu ia ceritakan semuanya kepada Sunan Ampel. "Kamu tidak usah bingung, Raden," jawab Sunan Ampel. Sunan Ampel menanggapi dengan bijak apa yang diutarakan oleh Sunan Giri. "Ki Ageng Bungkul seorang muslim yang baik, pasti beliau juga punya niat yang baik kepadamu," kata Sunan Ampel. "Jangan kecewakan Ki Ageng Bungkul," kata Sunan Ampel lagi. "Bukankah saya hendak menikahi dengan putri Kanjeng Sunan, yaitu Dewi Murtasyah?" jawab Raden Paku. "Tidak mengapa," jawab Sunan Ampel. "Raden menikah dulu dengan Dewi Murtasyah. Setelah itu baru Raden menikahi Dewi Wardah." Jadi pada hari itu Raden Paku menikah atau kawin 2 kali dalam 1 hari, yaitu menikahi Dewi Murtasyah putri Sunan Ampel dan Dewi Wardah putri Ki Ageng Bungkul putra putri bangsawan Majapahit yang sudah beragama Islam. Makam Ki Ageng Bungkul masih terawat hingga sekarang dan banyak diziarahi orang, dan makam tersebut ada di belakang Taman Bungkul, Surabaya, dan itulah makam mertua Sunan Giri dari Dewi Wardah. Setelah menikah, Sunan Giri makin giat berdagang dan berlayar antara pulau. Sambil berdagang, Raden Paku juga sambil berdakwah menyiarkan agama Islam. Lama-kelamaan berdagang tidak memuaskan hatinya. Raden ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dan beliau ingin mendirikan pondok, dan Raden Paku pun meminta izin kepada ibunya untuk meninggalkan perdagangan. Mulailah Raden Paku bertafakur di Gua Sunyi 40 hari 40 malam. Beliau tidak keluar gua. Beliau bermunajat terus pada Allah agar apa yang dicita-citakan mendapat ridho dari Allah. Tempat Raden Paku bertafakur hingga sekarang masih ada, yaitu di desa Kembangan dan Kebomas. Setelah Raden Paku menyelesaikan tafakurnya, beliau ingat pesan ayahnya agar mencari tempat untuk mendirikan pondok yang tanahnya sama dengan yang ada di dalam bungkusan kain putih yang diberikan ayahnya pada waktu di negeri Pasai. Dan beliau pun berjalan mencari tempat tersebut, mulai dari desa Margonoto sampailah di daerah perbukitan. Disinilah hawanya sejuk dan tanahnya sama seperti yang ada dalam bungkusan kain putih yang diberikan ayahnya, Syekh Maulana Ishaq. Dan di atas bukit itulah Raden Paku mendirikan pesantren, dan tepatnya di desa Sidomukti, Gresik. Karena pesantrennya Raden Paku di atas bukit, maka pesantren itu diberi nama Pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya gunung. Berkat dukungan dari istri dan ibu serta dukungan spiritual dari Sunan Ampel, hanya dalam waktu 3 tahun pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Menurut Dr. H.J. de Graaf, sesudah berguru ke negeri Pasai, Raden memperkenalkan kepada dunia yang berkedudukan di atas bukit Gresik, dan beliau menjadi orang pertama yang terkenal
dari para sunan yang sudah ada. Di atas gunung itu seharusnya ada keraton, karena di kalangan masyarakat dibicarakan ada Giri Kedaton atau kerajaan Giri. Santri-santri Sunan Giri banyak yang berdatangan dan dari segala penjuru, misalnya dari Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Demikian menurut The Graph. Di sekitar bukit itu zaman dahulu jarang dihuni orang. Apa sebabnya? Karena air sangat susah sekali dan hampir tidak ada sumber air. Tetapi dengan adanya Sunan Giri, maka urusan air menjadi mudah dan dapat diatasi semuanya. Semua itu atas izin Allah. Cara Sunan Giri membuat sumur atau sumur air itu secara aneh dan gaib. Hanya beliau seorang yang mampu melakukannya. Demikianlah perjalanan atau cerita Sunan Giri atau Raden Paku. Selamat berjumpa kembali dalam cerita peresmian Masjid Demak. Sekian dan terima kasih.